Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aragores UK MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan karir dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai metode-metode dalam bimbingan karir. Adapun selaku pemateri yaitu untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri Muhammad Irfanda, pemateri kedua yaitu Mbak Suciana, dan materi yang ketiga Mbak Lukmanah Nabila. Untuk materi pertama langsung saja kita mulai. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar bimbingan karir. Definisi bimbingan karir menurut Dilan. Menurutnya, job mengacu kepada pekerjaan yang tidak berlanjut dan mungkin bersifat sementara. Sedangkan pekerjaan sebagai karir mengimplikasikan adanya pendidikan dan latihan, komitmen, dan merupakan jalan kehidupan kerja yang dipilih individu. Sedangkan menurut Surya, menyatakan bahwa karir diperoleh melalui pekerjaan atau job seperti tukang jahit, hobi, seperti pembulu tangkis, profesi seperti dokter atau guru. Sedangkan menurut Harry, karir dapat terjadi pada sepanjang seseorang yang mencakup sebelum bekerja, selama bekerja, dan akhir atau sesudah bekerja. Lebih lanjut, ia menjelaskan profesi merupakan posisi yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang, sebab posisi ini dapat menjadi awal menuju kesuksesan karir. Untuk materi yang kedua yaitu tujuan bimbingan karir. Menurut Harry, pertama, menunjukkan hubungan antara hasil belajar, nilai, preferensi, aspirasi pendidikan, dan karirnya. Yang kedua, menganalisa kompetensi pribadi sekarang dengan preferensi karir dan mengembangkan rencana-rencana yang akan dilakukan. Yang ketiga, memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir. Yang keempat, memenuhi syarat dan taraf memasuki pekerjaan. Yang kelima, kesiapan memenuhi persyaratan bagi pendidikan pasca sekolah lanjutan. Yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, secara sistematis, realistis, preferensi karir dengan menghubungkan antara hasil belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Yang kedelapan, mengidentifikasikan alternatif serta usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang kesembilan, menggambarkan bentuk-bentuk utama dalam meneruskan pendidikan pasca sekolah lanjut. Yang kesepuluh, mengidentifikasi langkah-langkah diperlukan pasca sekolah lanjutan. Yang ke-11, membuat satu estimasi tentang sifat-sifat pribadi prestasi dalam wawancara okupasional atau pendidikan. Yang ke-12, menggambarkan rencana-rencana khusus implementasi tujuan rencana karir. Sementara itu, tujuan utama bimbingan karir menurut Surya dijelaskan. Yang pertama, memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan. Yang kedua, memiliki kemampuan pemahaman, pengolahan, dan pengendalian. Yang ketiga, memiliki pengetahuan atau informasi tentang lingkungan kehidupan. Yang keempat, mampu berinteraksi dengan orang lain secara aktif. Yang kelima, mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memahami, menghayati, dan mengamalkan kaidah ajaran agama. Yang ketiga, prinsip bimbingan konseling menyatakan beberapa prinsip, yaitu satu, seluruh siswa hendak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam perencanaan karir yang tepat. Yang kedua, program bimbingan karir hendak memiliki tujuan mengestimulasi pendidikan siswa. Yang ketiga, sehubungan dengan hal di atas, setiap siswa hendak memahami karir sebagai suatu jalan hidup. Yang keempat, siswa hendak dibantu dalam mengembangkan pemahaman memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya. Yang kelima, siswa memerlukan pemahaman tentang di mana dan mengapa mereka dalam suatu alur pendidikan. Yang keenam, setiap siswa pada tiap tahap program pendidikan hendak memiliki pengalaman. Yang ketujuh, siswa hendak memiliki kesempatan untuk mengetes kompetensi dirinya. Yang kedelapan, program bimbingan karir pada kelas. Yang kesembilan, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan program pendidikan. Cukup saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang metode-metode dalam bimbingan karir. Nah, di mana menurut penjelasan dari Rahim ada beberapa nih metode-metode bimbingan karir. Yang pertama itu ada yang namanya Career Dare atau yang disebut dengan hari-hari karir. Nah, di mana ini tujuannya
yaitu serangkaian layanan bimbingan karir yang dilakukan selama beberapa jam setiap hari atau sehari atau beberapa hari. Jadi sekitar 2 atau 3 hari gitu loh. Jadi difokuskannya itu pada kegiatan pengembangan karir siswa. Dan yang selanjutnya yaitu ada mengenai tentang sinematerapi nih. Nah, di mana sinematerapi ini itu layanan bimbingan konseling itu yang menggunakan video atau film. Jadi itu membahas tentang topiknya itu pembahasan pada saat layanan itu berlangsung seperti itu. Nanti contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang ini unik nih, yaitu mengenai tentang yang namanya bibliokonseling. Nah, jadi itu adalah bacaan yang sesuai dengan topik bahasa nih, yaitu permasalahannya itu digunakan pada saat layanan. Jadi hubungannya itu dengan bimbingan karir itu membahas itu kayak dari segi bahasa yang terkait dengan bimbingan karir. Misalnya itu kayak tentang memahami bakat dan minat atau mungkin tantangan dunia kerja nih yang memiliki informasi dalam bimbingan karir tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya karya wisata. Nah, jadi karya wisata ini juga merupakan metode layanan nih dengan membawa siswa atau konselingnya itu ke tempat-tempat atau objek yang memiliki suasana atau kondisi yang sesuai dengan topik layanan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang yang namanya menulis nih. Jadi atau written. Nah, jadi metode menulis ini itu dilaksanakan dengan meminta siswa atau konseling ini untuk menulis nih, contohnya seperti puisi, cerita pendek atau melengkapi sebuah kalimat seperti itu. Nah, jadi kaitannya itu dengan topik layanan bimbingan karir tadi seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada latihan. Nah, jadi metode latihan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada siswa nih, yaitu untuk melatih keterampilan tertentu seperti yang dibilang tadi, kayak ada menulis puisi atau mungkin seperti apa yang siswa atau konseling itu minati seperti itu. Nah, yang ketujuh yaitu tentang yang namanya ceramah dari narasumber nih. Jadi ceramah dari narasumber itu pemberian informasi kan yang diberikan oleh sumbernya tersebut. Seperti kayak ada seseorang yang memperoleh prestasi yang luar biasa nih dalam bidang akademik ataupun belajar. Jadi seseorang yang telah berhasil dalam karir atau pekerjaannya itu memiliki pengalaman yang unik nih atau di suatu bidang kehidupan. Jadi termasuk seperti ada tokoh-tokoh nasional atau tokoh agama gitu. Nah, jadi tujuannya itu melalui ceramah tersebut atau mungkin belajar dari narasumber tersebut diharapkan si konseli ini bisa memperoleh informasi nih, informasi langsung yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi pengembangan karir siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada seni nih. Ya, seni itu bisa berupa lagu ya. Nah, di mana di sini membuat dan menyanyikan sebuah lagu. Jadi metode ini juga merupakan pelaksanaan layanan ya. Jadi meminta siswa atau konseling itu membuat lagu sederhana. Misalnya ada 1 atau 2 bait seperti itu yang berisi syair-syair tentang perilaku atau mengubah syair-syair lagu yang mereka suka ini menjadi syair-syair tentang perilaku seperti itu. Nah, yang ke-9 yaitu sosiodrama. Nah, di mana sosiodrama ini jadi layanan yang dilakukan melalui bermain peran. Jadi, siswa atau konseling itu memberikan kesempatan untuk melakukan peran tertentu pada situasi tertentu. Jadi contohnya seperti kayak kerjasama atau mungkin empati atau rela berkorban seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang homeroom. Nah, jadi metode ini dilakukan menciptakan situasi kelas seperti situasi yang ada di rumah, sehingga antara sesama konseling itu bisa merasakan nih sebuah kekeluargaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ke-11 yaitu pemberian tugas. Nah, di mana metode atau layanan ini dilakukan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu nih. Misalnya seperti membaca biografi orang-orang terkenal atau menulis puisi.
Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang fantasi. Nah, jadi kalau mengenai tentang fantasi ini dilakukan juga dengan oleh konselor tersebut membayangkan nih dirinya itu sebagai seorang ilmuwan atau tokoh agama atau sebagai pohon beringin atau kelapa atau tanaman atau sejenis lain-lainnya ya. Jadi membuat si konseling itu berada di fantasi tersebut. Nah, yang ke-13 itu ada ceramah dan tanya jawab. Jadi ceramah dan tanya jawab ini juga penting loh. Jadi bisa berupa penjelasannya itu secara lisan disertai dengan tanya jawab untuk membahas topik layanan terkait dengan karir tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok dalam metode-metode bimbingan karir ini juga perlu ya. Jadi dilakukannya itu dengan cara membagi beberapa kelas, beberapa kelompok seperti itu. Jadi membahas topik layanan tentang karir, misalnya tentang persiapan memasuki sekolah atau kampus selanjutnya yang akan mereka datangi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya curah pendapat. Nah, di mana curah pendapat atau brainstorming ini metode yang dilaksanakan dengan cara meminta pendapat konseling secara terbuka tentang topik permasalahan yang ingin dibicarakan, misalnya nih tentang peluang karir di masa depan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang magang. Nah, di mana metode magang ini melibatkan pengalaman pekerjaan langsung suatu organisasi atau perusahaan. Jadi melalui magang tersebut, jadi si konseli itu bisa mengetahui pengembangan keterampilan praktis dan membangun jaringan profesional tentunya. Selanjutnya, penerapan metode dan peluang bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir ialah membantu siswa mengenali potensi diri, membuat keputusan karir yang tepat, dan menerapkan praktek bimbingan karir. Ada beberapa penerapan bimbingan karir. Yang pertama, Career Day atau hari-hari karir. Penerapannya mengadakan sebuah seminar di sekolah, mengadakan seminar alumni, pelatihan CV dan wawancara, bimbingan karir individu, dan kunjungan kampus. Peluangnya untuk memperluas wawasan karir siswa, agar mendapatkan informasi yang akurat dan inspiratif. Yang kedua, sinematerapi. Penerapannya memutar film dokumenter untuk diskusi dan eksplorasi karir. Untuk peluangnya mengembangkan empati, pemahaman, konteks kerja, dan motivasi karir siswa. Selanjutnya, bibliocounseling. Penerapannya, siswa membaca buku untuk menemukan passion Anda dan melakukan ulasan serta refleksi pribadi. Guru BK memfasilitasi diskusi. Peluang mengembangkan kesadaran diri dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Yang keempat, karya wisata. Penerapannya untuk mengunjungi perusahaan atau instansi terkait karir. Peluang memberikan pengalaman kerja nyata, keterampilan observasi, dan motivasi belajar. Selanjutnya, metode menulis. Penerapannya siswa membuat jurnal 10 tahun lagi berisi konsep karir konkret untuk melatih inspeksi dan pengambilan keputusan berbasis narasi pribadi. Selanjutnya ada latihan atau training. Penerapannya melibatkan praktisi dalam sesi training profesional untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kesiapan keterampilan, dan manajemen waktu. Selanjutnya ceramah dari narasumber. Penerapannya untuk mengundang alumni yang sukses di bidang tertentu, misalnya insinyur sipil di industri konstruksi, untuk berbagai pengalaman dan tantangan, untuk meningkatkan inspirasi, wawasan realistis, dan membangun koneksi profesional siswa. Selanjutnya, sosiodrama. Penerapannya, siswa memerankan adegan wawancara kerja dengan peran HRD, pelamar, dan pengamat. Observasi dilakukan untuk menilai kesiapan siswa agar mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, empati, dan pemahaman dinamika hubungan kerja. Selanjutnya, diskusi kelompok. Penerapannya, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, membahas jurusan kuliah yang relevan untuk masa depan. Kelompok kedua, membahas pengaruh keluarga terhadap pilihan karir. Yang ketiga, membahas pekerjaan freelance
Peluangnya agar menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi dengan keterbukaan terhadap pemilihan serta tantangan karir. Yang terakhir, magang. Penerapan magang adalah program internship for school selama liburan semester dibagi tempat toko, buku, apotek, kantor, pemerintahan lokal, serta setelah selesai, siswa membuat laporan dan presentasi pengalamannya. Peluangnya memberikan pengalaman langsung di dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan teknis dan memperkuat posisi tawar siswa setelah lulus. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam bimbingan karir. Menurut Prof. Dwi Korita Karnawati, revolusi industri 4.0 dalam 5 tahun mendatang akan menghapus 35% jenis pekerjaan, dan bahkan pada 10 tahun yang akan datang, jenis pekerjaan yang akan hilang bertambah menjadi 75%. Hal ini disebabkan pekerjaan yang diperankan oleh manusia setahap demi tahap digantikan dengan teknologi digitalisasi program, distribusikan secara masif dengan keterlibatan manusia yang minim. Di Amerika Serikat, misalnya, dengan perkembangan sistem online, perbankan telah memudahkan proses transaksi layanan perbankan, akibatnya 48 teller. Dampaknya proses produksi menjadi lebih cepat dikerjakan dan lebih mudah. Bank harus menghadapi pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Bahkan menurut survei sebuah korporasi konsultan manajemen multinasional di Indonesia, sebanyak 52,6 juta lapangan pekerjaan berpotensi digantikan dengan sistem digital. Dengan kata lain, 52% angkatan kerja atau presentasikan 52,6 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Namun demikian, bidang pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian komputer, matematika, arsitektural, dan teknik akan semakin banyak dibutuhkan. Bidang keahlian ini diproyeksikan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital. Tantangan ini perlu dijawab dengan peningkatan kompetensi siswa, terutama pengusahaan teknologi komputer, keterampilan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara kolaboratif, dan kemampuan untuk terus belajar dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Berkaitan dengan peran bimbingan karir menjadi tantangan bagi setiap guru, BK, atau konselor untuk mempunyai keterampilan digital. Teknologi menguasai berbagai teknologi untuk mensosialisasikan tentang informasi karir terhadap para peserta didiknya.